Berarti coba artikan sekarang. Kerakyatan yang dipimpin oleh, artiin sesuai dengan saya artiin tadi. Apa artinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin. Oh my God. Aturan-aturan Allah dengan cara yang paling baik, bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah bahasa Arab dan nggak mungkin diartikan kecuali dengan bahasa Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Felix Yeo menafsirkan sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ditafsirkan versi khilafah. Ya pasti salah, bro. Yang namanya sila-sila Pancasila itu adalah dasar negara. Dasar pemikiran orang-orang Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Atau bisa dikatakan surat perjanjian tertulis dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama disepakati, ketuhanan yang Maha Esa. Oleh siapa disepakatinya? Oleh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Disepakati oleh siapa? Oleh seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka Pancasila tidak boleh ditafsirkan dengan bahasa Arab, tidak boleh ditafsirkan dengan bahasa Inggris, tidak boleh ditafsirkan dengan bahasa iblis, tidak boleh ditafsirkan dengan bahasa setan, tidak boleh ditafsirkan dengan bahasa khilafah. Pancasila hanya boleh ditafsirkan dengan bahasa Indonesia. Nanti kalau salah tafsir, tafsirnya salah, hatinya jadi rusak, pemikirannya jadi rusak, lisannya jadi rusak, perbuatannya jadi merusak. Makanya bahasa persatuan disebut bahasa Indonesia. Aturan penafsiran tidak boleh dengan bahasa Arab, tetapi harus dengan bahasa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Felix Yeo, tafsiran yang diungkapkan oleh Felix Yeo membuktikan bahwa Felix Yeo memang bisa dikatakan sebagai musuh negara, bisa dikatakan sebagai musuh bangsa Indonesia. Dia ingin menegakkan khilafah, maka Pancasilanya dirusak, UUD 1945-nya dirusak, demokrasinya dirusak, kebinekaannya dirusak, sistem yang ada di Indonesia dirusak. Ditafsirkan menurut versi dia sendiri. Bagaimana mungkin kalimat yang sangat indah, yang sangat baku, yang sangat dibangga-banggakan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ditafsirkan menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang menegakkan syariat-syariat Islam atau khilafah dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini penafsiran yang goblok, penafsiran yang tolol, penafsiran buruk. Innahu kana zaluman jahula. Penafsiran manusia yang zalim dan bodoh. Ngacak-ngacak Pancasila, ngacak-ngacak sila keempat dalam Pancasila dengan kebodohannya, sehingga timbul kezaliman yang sangat luar biasa yang membuat kita semua marah.
Pancasila kita sedang diinjak-injak oleh si pelit cincau, sehingga tafsirannya kacau. Padahal mudah banget. Tinggal buka KBBI. Dalam KBBI poin pertama dikatakan bahwa kerakyatan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan rakyat. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hukum, masalah kesehatan, masalah perizinan, masalah pertambangan, masalah perindustrian, masalah perpolitikan, masalah keagamaan. Pokoknya kerakyatan itu ada segala sesuatu yang berhubungan dengan rakyat. Segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rakyat itu disebut kerakyatan. Segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rakyat dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Karena ini bentuknya kalimat pasif. Oleh hikmat, oleh eksekutif dan legislatif. Oleh legislatif dan eksekutif. Secara hikmat, hikmat itu adalah keilmuan. Secara keilmuan. Atau dengan bahasa lain, alim dan kearifan. Secara ilmu fisik dan ilmu rasa, ilmu batin. Bahasa saya ilmu ma'rifat. Hikmah itu ilmu ma'rifat. Mempersatukan antara ilmu logika dengan ilmu kebatinan. Itu hikmah. Dalam Al-Quran dikatakan ulul albab, orang-orang yang punya pengetahuan luar dan dalam, duniawi dan akhirati. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rakyat dibahas, dikupas, diperdebatkan, dipertanyakan, didiskusikan secara hikmat, secara keilmuan, secara luar dalam, mendalam, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan. Karena hikmat ini bukan kebijaksanaan, kebijakan, menghasilkan sebuah kebijakan yang bisa membuat semua orang itu puas, yang membuat semua masalah ini bisa terselesaikan dengan baik, memberikan kebaikan dan tidak menjahati rakyatnya. Dan semuanya itu dilakukan di mana? Di dalam permusyawaratan perwakilan, di dalam gedung DPR. Begitu bro. Jadi pengertian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bukan seperti apa yang dikatakan oleh Felix Xiao. Salah itu. Bego, tolol, dungu, goblok. Ini namanya Pancasila rasa teroris, ya kayak gini. Pancasila rasa khilafah, ya kayak gini. Mereka ingin menghancurkan Pancasila, ditafsirkan menurut konsep khilafah. Nggak bisa. Makanya tadi saya bilang, salah satu cara para teroris ingin menegakkan khilafah di Indonesia, maka sistemnya diacak-acak. Beruntung mereka belum berkuasa. Kalau mereka berkuasa, sistem tidak hanya diacak-acak, tetapi diganti dengan sistem khilafah. Oleh karena itu 2024, jangan pilih partai yang didukung oleh Felix Xiao dan kawan-kawan. Jangan pilih capres yang didukung oleh Felix Xiao dan kawan-kawan. Mereka adalah kelompok penjahat yang memang ingin ganti sistem dan ingin ganti apapun yang sudah berlaku di negara ini. Mereka ingin menghancurkan dasar negara. Mereka ingin menghancurkan semua kesepakatan yang sudah diperdebatkan sejak dulu kala. Menghilangkan jejak, menghilangkan sejarah, lalu mereka bikin sejarah baru versi mereka sendiri. Ini waspadai oleh kita semua. Waspadai. Mereka sedang menghancurkan sejarah, menghancurkan dasar negara, dan sebentar lagi mereka akan mengganti semua sistem yang ada di negara kita. Harusnya orang-orang kayak si Felix Xiao ini dipenjara seumur hidup, kalau perlu dihukum mati. Sudah menafsirkan dasar negara kita dengan saenek-enek dengan konsep khilafah. Sudah gampang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan artinya semua permasalahan bangsa dan negara ini dibahas dengan keilmuan. Hikmah itu ilmu, orang yang berilmu, orang yang berhikmah. Dengan keilmuan, entah itu ilmu lahiriah maupun batinnya, sehingga menghasilkan kebijaksanaan, menghasilkan kebijakan yang sangat bijaksana. Merangkul semua, menyelesaikan semua masalah dengan cara-cara yang baik. Di mana itu terjadi? Di Dewan Perwakilan Rakyat, di permusyawaratan perwakilan. Gampang kok.
Jadi kerakyatan itu bukan dipimpin oleh demo, tetapi dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dengan pengetahuan demi menghasilkan sebuah kebijakan yang sangat bijaksana di dalam permusyawaratan perwakilan. Si Felix Xiao nafsirin sila keempat aja gak becus, berarti dia pun gak becus menafsirkan Al-Quran dan hadis. Menafsirkan sila keempat aja salah, apalagi kalau dia menafsirkan Al-Quran dan hadis sudah dipastikan salah. Mulai sekarang rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita sama-sama bela negara, bela sejarah, bela Pancasila, bela sistem yang sudah berlaku di Indonesia, karena mereka memang sudah benar-benar mengancam bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Felix Xiao ini musuh kita bersama, khilafah ini musuh kita bersama. Mereka sudah nampak dan berani terang-terangan mengancam kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.